Rilis LQ Indonesia Law Firm Jakarta 23 Februari 2022. LQ Indonesia Law Firm prihatin keadaan di institusi Polri yang terus merosot bukan hanya dilecehkan masyarakat, bahkan kini preman dan penjahat melecehkan Polri. Ada apa? Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm Advokat Bambang Hartono SHMH, saya miris nonton video Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Beliau kesal karena anggotanya dilecehkan debt collector. Nah, sekarang Kapolda tahu dampak oknum Polri. Debt collector maupun penjahat tidak takut sama polisi, kenapa? Karena mereka tahu kasih uang habis perkara. LQ sudah berulang kali ingatkan bahwa Polda Metro Jaya ini membackup oknum penjahat, terutama penjahat keuangan, investasi bodong. Karena bisa saya sebutkan semua investasi bodong mandek di Polda. Sebut saja Narada, Minapadi, Mahkota Properti, Oso Sekuritas, Raja Sabta Oktohari, ATG, Prakiko. Semua sudah 3 tahun sejak 2020 dan muter-muter di tempat. Jika bukan karena dugaan suap, apakah karena penyidik Polda nggak tahu cara proses penyidikan? Atau semua laporan polisi ada kendala teknis? Padahal kasus lain seperti ITE, Roy Suryo, dan Habib Rizik secepat kilat beres. Nah, hal inilah debt collector tahu. Ditangkap pun bos leasing mereka akan lepasin kasih setoran ke oknum unit Ranmor dan oknum perwira Polda. Dalam pikiran penjahat, untuk apa respek sama polisi? Karena mereka digaji sama bos penjahat kerah putih. Sama aja seperti pelayan dan backingan oknum Pati Polri lindungi jika ditangkap. Terutama dalam kasus PT Mahkota Properti Indo Permata atau MPIP. Dan Oso Sekuritas dengan terlapor Raja Sabta Oktohari. Penyidik Polda hanya muter-muter alasan sudah memeriksa saksi. Padahal KUHP sudah jelas, sangat jelas karena LP sudah naik sidik. Maka penyidik berwenang melakukan upaya paksa. Namun dengan sengaja tidak dilakukan para penyidik. Alhasil sampai daluarsa penuntutan juga tidak akan jalan. Inilah modus yang dipakai para penyidik dan perwira polisi yang diduga masuk angin. Kapolri bilang jika proses hukum tak jalan, lapor Propam sudah dilaporkan LQ berkali-kali. Namun tidak pernah ada tindak lanjut dari Propam. Nah, laporan mandek ini membuat para penjahat mampu membayar suap dijadikan polisi kacung mafia, sehingga penjahat pun tidak menghormati polisi, ucap Advokat Bambang SHMH. Parahnya dalam kasus Mahkota Raja Sabta Oktohari ini, diduga aliran dana masuk ke oknum Ketum Hanura. Mengingat ayah terlapor Raja Sabta Oktohari, Usman Sabtaudang, adalah Ketum Hanura dan beredar kabar membeli Hanura senilai ratusan miliar yang diduga ini adalah uang aliran dana investasi bodong PT Mahkota. Inilah sudah berkali-kali para korban meminta penyidik Fismondev meminta laporan ke PPATK, namun tidak dijalankan. Jelas sekali penyidik Kanit dan Kasubdit Fismondev yang menangani perkara Mahkota dan Oso Sekuritas enggan memproses perkara ini. Padahal sangat bahaya jika aliran dana investasi bodong mengalir ke ketum partai politik. Jelas Advokat Bambang Hartono. LQ Indonesia Law Firm juga menerangkan, nah satu hal menarik, ketika gagal bayar, Mahkota mengganti Dirut dan Raja Sabta Oktohari ke Hamrianto di tahun 2020 ketika gagal bayar. Namun anehnya, selang beberapa bulan, Oso Sekuritas melaporkan Hamrianto ke Polda atas dugaan penggelapan uang dan ditangani di unit 4 Fismondev. Aneh. Karena secara logika ketika ada direksi menggelapkan uang harusnya dipecat setelah dilaporkan polisi. Namun hingga kini Hamrianto bukan ditangkap dan ditahan, malah mendapat peranan penting. Bahkan mewakili Raja Sabta Oktohari dalam gelar perkara di Wasidik Mabes. Logika saja, polisi jika punya otak harusnya tahu ini janggal. Namun polisi pura-pura bego dan santai aja. Diketahui bahwa selain jadi dirut di PT Mahkota, Hamrianto juga adalah dirut di Kresna Sekuritas PT Pusaka. Ada apa? Hamrianto jadi dirut perusahaan keuangan gagal bayar. Polisi harusnya menangkap dan memeriksa praktek dagang bemper ini. Karena pembiaran dan mandeknya penegakan hukum inilah makanya masyarakat dan penjahat tahu polisi bisa disuap. Dan penjahat bisa bebas dengan kasih uang. Makanya masyarakat termasuk penjahat tidak takut dan tidak hormat kepada kepolisian. Polda Metro Jaya adalah institusi paling bobrok menurut kacamata saya. Selain kasus investasi bodong mandek, penyidik dan personelnya malas. Kenapa? Di Polres Jakarta Barat ada DPO bernama Natalia Rusli yang adalah kuasa hukum Raja Sabta Oktohari. Sejak Desember, tapi polisi enggan menangkap. Padahal kami orang LQ saja pernah lihat Natalia Rusli jalan-jalan di Plaza Senayan. Berdua dengan Teddy Agustiansyah, penjahat investasi bodong Koperasi Prakiko yang juga tersangka di Polda Metro Jaya. Natalia Rusli juga beberapa kali ketemu Wilson Lalengke, ketua PPWI, di kantornya.
Namun Polres Jakarta Barat keok dengan Natalia Rusli sang penipu. Nangkap penjahat saja tidak mampu, Polda Metro Jaya. Karena kuasa hukumnya Raja Sabta Oktohari, tawa advokat Bambang Hartono, SHMH. Jadi, Pak Kapolda Metro Jaya, jika mau masyarakat hormati Polri, mulai jalankan tugas Anda, tangkap penjahat dan stop pencitraan mengurus street racing. Emangnya polisi mau jadi pembalap apa? Apakah ada di UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian mengatur tugas polisi mengurus street racing? Pemimpin yang tidak becus akan membuat bawahannya jadi ngawur. Sebaiknya jika Kapolda tidak mampu memimpin, mundur saja sebelum reputasi Polda Metro Jaya makin hancur. Tutup Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm.